siang hari ini untuk menindaklanjuti dari kegiatan rutinitas kita untuk membuat blog dengan tema sekarang yaitu blog untuk bisnis laundry. Dalam pembukaan bisnis laundry dengan software Armadillo Accounting, pada dasarnya mungkin kawan-kawan semuanya sudah pada paham atau sudah pada familiar bahwasanya untuk proses dalam pembukaan laundry itu secara singkatnya seperti ini, yaitu dari pelanggan terus masuk kepada proses ini mulai dari penerimaan, pencucian, setrika dan lain sebagainya itu dilakukan ketika dengan software ada yang namanya front sama back office untuk kebutuhan softwarenya yang terpisah atau juga pada back office saja sebagai pembukuan. Pada dasarnya semuanya bertujuan untuk hasil akhir yaitu laporan keuangan yang dihasilkan dalam bisnis tersebut. Ya, ketika kita membahas dengan Armadillo Accounting, kita bukan mengarah pada front dan back office-nya, tetapi kita hanya pada back office-nya aja untuk laporan keuangannya. Karena dari Armadillo sendiri belum ada software khusus untuk front office, dan rencana kedepannya seperti kemarin dari diskusi bersama tim produksi bahwasanya nantinya akan dibuatkan untuk software khusus front office untuk bisnis laundry sendiri. Nah, SOP alur pembukaan bisnis laundry ini jelaskan dari pelanggan masuk proses itu mulai dari penerimaan, masuk ke kasir, masuk pembelian ini pembelian bahan baku, masuk ke gudang, bahan apa yang digunakan untuk dalam proses ini. Nanti kembali pada proses ini. Proses ini mulai dari penerimaan, terus cuci, sama setrika, dan nantinya kembali lagi kepada pelanggan, diserahkan kepada pelanggan. Dari kasir tersebut yaitu menghasilkan sebuah jurnal dan laporan keuangan. Ini sebagai inti dari blog untuk bisnis laundry ini. Arahnya ke jurnal dan laporan keuangannya saja. Untuk yang bahan pertama sebagai nantinya dibuat untuk blog yaitu alur pembukaan usaha laundry. Cara detailnya menggambar ulang alur yang seperti tadi. Yang kedua adalah memberi keterangan pada setiap alur tersebut. Sudah jelas, mungkin tinggal memindahkan aja. Terus yang kedua, next. Nah, cara menjurnal penjualan. Nah, cara menjurnal penjualan ini tidak menggunakan transaksi penjualan. Jadi untuk pelanggan memang nggak didaftarkan. Jadi ketika untuk melakukan transaksi penjualan itu langsung mentransaksikan penjualan melalui transaksi kas atau bank. Jadi langsung masuk pada jurnalnya. Detail penjualan paket laundrynya dijelaskan pada fil keterangan. Kan biasanya laundry itu ada yang kiloan, ada yang bijian, ada yang ekspres dan lain sebagainya. Itu dimasukkan pada keterangannya, bukan pada transaksi penjualan. Karena apa? Ketika kita titik beratkan pada transaksi penjualan, otomatis ada sebuah stok di dalamnya. Nah itu kalau kita samakan dengan proses yang ada di travel, mungkin sama. Travel dengan kota yang tidak terbatas, stoknya tidak terbatas, kita bisa menjual tiket itu. Kalau pada laundry sama juga, mungkin kiloan atau bijian atau nama-nama jaket, jas dan lain sebagainya dimasukkan ke persediaan dengan harga tertentu dengan stok tertentu, bisa juga. Tapi itu terlihat maksa. Makanya untuk transaksi penjualan semuanya ditransaksikan langsung melalui transaksi kas bank seperti itu. Jadi langsung penampungan perkiraannya dimasukkan pada pendapatan jasa laundry. Mungkin jasa ini bisa dipisahkan sesuai dengan layanan paketan laundry yang diterapkan, kiloan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ketiga, cara menjurnal pembelian bahan baku. Nah, kalau untuk pembelian bahan baku ini ditransaksikan seperti biasa melalui dari transaksi pembelian. Belum melakukan transaksi pembelian. Untuk yang bahan ketiga ini nanti menyangkut pada pembuatan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Misalnya akun persediaannya dengan HPP sebagai berikut. Persediaannya sendiri bahan sabun deterjen itu apa aja, softener sendiri itu apa aja, ada persediaan sama HPP-nya juga. Terus bahan setrika atau parfum. Terus mentransaksikannya melalui pembelian.
dari transaksi pembelian. Ini sudah jelas. Terus untuk bahan keempat itu cara menjurnal pemakaian bahan baku untuk bahan bakunya ketika dikeluarkan. Pertama, mentransaksikan dengan transaksi costing. Ketika dibutuhkan tuh hanya keperluan pribadi aja. Nah, nanti untuk transaksi costing perkiraannya bisa dipilih pada HPP atau masuk biaya. Ini HPP aja, langsung sesuai HPP. Nah, kalau untuk kebutuhan pribadi, sedangkan biasanya dari bisnis laundry itu ketika nyetok barang ada juga yang untuk dijual. Nah, kalau dijual mungkin bisa melakukan dengan transaksi penjualan. Itu cara menjurnal biaya dan inventarisasi. Nah, untuk bahan kelima ini mentransaksikan biayanya kayak mungkin perawatan mesin cuci dan servis lainnya dengan transaksi kas bank. Seperti biasanya sudah jelas mungkin langsung masuk ke perkiraan dan transaksikan untuk biaya-biaya yang lain kayak gaji karyawan dan lain sebagainya masuk ke biaya juga. Terus untuk membuat inventarisasi mesin laundry, ketika ada pengadaan barang langsung masuk ke inventaris dan beserta cara nanti penyusutannya seperti apa.